Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus diambil daripada Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-35. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Salah seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari kebelakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa ini. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Kristus.
Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat pagi saudara-saudari dalam Kristus dan Tuhan beserta Anda sekalian. Pada pagi yang mulia ini saya ingin membawakan firman Tuhan yang bertema ketika dorongan sangat diperlukan. Ianya diambil dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 hingga ayat yang ke-35. Ya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika Anda merupakan anggota gereja St. Patrick atau Anda telah mengikuti kebaktian kami secara dalam talian dalam 1 tahun ini, Anda pasti tahu bahwa tema gereja St. Patrick untuk 2 tahun ke hadapan ini adalah tahun mendorong. Setelah kami mengumumkan tema gereja kita 2 minggu yang lalu, saya tidak sangka bahwa kita akan diuji begitu cepat sekali. Ya, di sepanjang 2 minggu yang lalu ini merupakan minggu-minggu yang sangat mencabar dan bagi saya secara pribadi sangat tertekan juga. Dengan pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah diumumkan secara tiba-tiba bagi zon Tawau yang berkuat kuasa mulai Sabtu yang lalu, kita terpaksa menangguhkan kebaktian Paskah di rumah doa. Kita juga terpaksa merancang kebaktian secara dalam talian pada masa yang sangat singkat. Walau bagaimanapun kita sangat bersyukur kepada Tuhan kerana kita dapat menjalankan kebaktian dengan lancar walaupun hanya dengan beberapa orang staf. Dan bukan itu sahaja. Saya ingat pada masa minggu lalu pada hari Paskah, khotbah saya pada hari Paskah mengatakan apabila kita memenangi satu pertempuran yang baru akan menyusul ataupun akan bermula. Dan sesungguhnya sebelum kita dapat menarik nafas dengan lega, satu lagi berita menyusul, yaitu salah seorang daripada kru teknikal gereja dijangkiti oleh virus COVID-19. Berita ini sangat mengejutkan semua jemaah. Kami menerima banyak panggilan-panggilan telefon dan juga banyak pertanyaan. Kerana ada banyak orang yang bimbang dan juga ada juga yang sangat prihatin juga akan keadaan gereja. Pada waktu tengah hari pada hari Paskah minggu yang lalu, saya menerima juga panggilan daripada pihak hospital kerana mereka ingin mengesan kontak dengan lebih terperinci kerana mereka mahu memastikan agar tidak ada orang lain yang terjangkit. Oleh yang demikian, semua kru teknikal, pasukan pujian dan penyembahan, staf, serta jemaah yang mempunyai kontak rapat dengan saudara kami yang dijangkiti itu, sepanjang 3 minggu yang lalu harus dikenal pasti dan harus menjalani ujian swab pada keesokan harinya. Bertungkus lumus kami mengenal pasti semua anggota-anggota yang telah mempunyai kontak rapat. Keluarganya saudara kita yang dijangkiti juga perlu menjalani ujian swab. Dan mereka semua telah mengambil ujian swab pada keesokan harinya. Dan penantian terhadap keputusan ujian swab tersebut merupakan satu pergumulan yang sungguh panjang. Perasaan ketidakpastian, soalan seperti kenapa, apakah langkah selanjutnya, dan 1000 soalan lain bermain di fikiran. Saya tidak dapat bayangkan apa yang juga terfikir ataupun apa yang ada di dalam hati
istri dan anak-anak saudara kita yang dijangkiti. Ya, jika saya berasa risau tentang jemaah gereja kita, apatah lagi ya bagi bagi seorang istri ya yang juga berasa risau untuk suaminya yang dijangkiti, untuk anak-anaknya serta orang lain. Jika saya berasa bersalah terhadap jemaah gereja kita, apalagi ya yang dia akan terasa ataupun apa yang dia berasa juga bersalah kerana menyebabkan hal ini berlaku kepada orang lain. Ya, hati saya ya juga kesian ya istri dan juga anak-anak saudara kami yang harus melalui semuanya ini. Pergumulannya ya penantiannya adalah untuk selama 3 hari dan selepas 3 hari. Ya, apa yang menakjubkan adalah Tuhan Yesus kita juga bangkit pada hari ketiga. Ya, pada hari yang ketiga di dalam penantian itu, keputusan ujian ya telah pun keluar. Dan kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Kerana keputusan bagi seluruh anggota keluarga saudara kami dan juga untuk kesemua mereka dari gereja yang menjalani ujian swab, ya keputusannya adalah negatif. Saat itu saya terasa ya seluruh beban telah pun terangkat. Ketika ya saya pada saat itu sekali lagi saya terasa bahwa dapat ya bernafas dengan lega sekali lagi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika Anda pada hari ini ya yang mengikuti kebaktian kita pada hari ini dapat melihat ya perubahan ataupun kekurangan dalam kebaktian ya secara dalam talian pada minggu ini dan juga untuk minggu depan. Saya berharap Anda semua dapat bertolak ansur kerana hampir seluruh kru teknikal kita, ya, staf dan juga sukarelawan yang telah menjalani ya ujian swab itu juga harus ya memenuhi kuarantin di rumah. Di sini saya ingin juga berterima kasih dan bersyukur kepada pasukan pujian dan juga teknikal gereja kita yang tetap berusaha keras dari rumah. Walaupun ya mereka harus bekerja dengan peralatan-peralatan yang terhad ya dalam masa 2 minggu ini. Kami berharap selepas 2 minggu ini situasi ya akan bertambah pulih dan kita boleh teruskan ya kebaktian dalam talian kita ya secara langsung seperti biasa. Dan dari semua perasaan, pergumulan dan pengalaman dalam 2 minggu ini, saya juga sangat menghargai pengalaman murid-murid Yesus apabila mereka mengalami sejak dari Jumat Agung sampailah ke hari Paskah. Segala yang mereka telah saksikan, apa yang mereka telah lihat, apa yang telah mereka dengar, dan apa yang telah mereka rasakan. Saya pasti mereka juga bergumul seperti apa yang saya telah lalui secara emosi dengan ribuan soalan dan juga semua keputusan-keputusan yang harus diambil. Dan saya juga ingin katakan, ya minggu yang lalu, ya sepanjang minggu lalu ini juga menguji kita sebagai seluruh gereja ya secara tidak kira dalam fikiran atau jiwa ataupun karakter kita. Apakah makna tahun mendorong bagi kita semua dalam situasi seperti ini? Adakah ya tema kita hanya ya satu kata-kata kosong ataupun ianya adalah satu kesaksian dan kebenaran buat
hidup kita ataupun gereja kita. Pada pagi ini saya juga ingin membawa Anda sekalian ya untuk pelajari bersama-sama dari murid-murid Tuhan Yesus di dalam perjalanan mereka menuju ke Emmaus. Ada 3 perkara yang saya pelajari daripada petikan ini yang saya rasa bahwa Tuhan juga ingin berbicara kepada kita semua sebagai seluruh gereja. Ada 3 perkara yang saya pelajari, dan yang pertama adalah ya, bertindak balas itu adalah sesuatu yang biasa ataupun wajar. Dalam bahasa Inggrisnya reaction ya, is natural. Sebagai manusia dengan segala emosi kita ya, untuk bertindak balas tidak kira sama ada positif atau negatif di dalam setiap situasi, ianya adalah perkara sesuatu yang biasa. Di dalam Lukas 24 ayat 17 dan 18, firman Tuhan juga menyatakan ya perasaan ya murid-murid Kristus. Dan di sini firman Tuhan berkata, dan Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari kebelakangan ini? Saudara-saudari dalam Kristus, ya, ketika masalah ataupun malapetaka menimpa kita, untuk bertindak balas secara positif ataupun negatif, ya, adalah sesuatu yang biasa. Biasanya, ya, tindak balas kita agak negatif semasa kita ya harus berhadapan dengan masalah. Soalan-soalan seperti, kenapa Tuhan? Kenapa saya? Itu adalah tindak balas yang wajar ataupun biasa. Ya, di satu sisi ya kita fahami tindak balas sedemikian karena setiap antara kita perlukan jawaban. Di sisi yang satu lagi pula ya kita juga fahami pergumulan sedemikian karena ya kita juga melalui proses kedukaan ataupun kesedihan. Ya, perasaan ataupun berasa terkejut ataupun tidak percaya, perasaan kekecewaan, bahkan kemarahan. Semuanya natural. Ya, semuanya adalah sebahagian daripada emosi dan hidup kita. Banyak di antara kita ya sering berfikir bahwa malapetaka tidak akan berlaku pada diri kita ataupun keluarga kita. Terutamanya ketika semuanya seolah-olahnya berada dalam keadaan yang sangat baik. Semuanya lancar. Ya. Ataupun bila kita berfikir bahwa ya kita begitu dekat dengan Tuhan, begitu taat dan setia kepada Allah, ya malapetaka pasti tidak akan terjadi. Dan apabila ianya terjadi, kita terkejut. Ya. Kita bingung. Kita keliru. Dan segala persoalan akan timbul di atas minda kita. Murid-murid Yesus juga berasa terkejut dan kecewa. Dengan kata-kata mereka sendiri bahwa mereka berkata bahwa mereka mengharapkan Tuhan Yesus dapat membebaskan seluruh Israel. Tetapi sekarang harapan mereka telah musnah. Apa yang lebih teruk lagi, ya, pada pagi yang sama, ya, pada hari yang sama, mereka terdengar berita mengenai Yesus telah bangkit. Dan berita itu lebih ya mengelirukan dan membingungkan mereka. Dunia mereka telah pun tunggang terbalik. Semuanya tidak masuk akal. Ya, bukan sahaja murid-murid Yesus yang bertindak balas seperti demikian. Di dalam seluruh Alkitab kita dapat pelajari ya tokoh-tokoh iman ya seperti Ayub, Elia,
Yunus, bahkan Maria dan Marta juga melaluinya. Nabi Obadya juga merungut ya di hadapan Tuhan apabila dia melihat malapetaka terjadi kepada Yuda. Bertindak balas, ya, reaction dalam saat kekelaman adalah sesuatu yang biasa. Tetapi saudara-saudari, dengar di sini. Kita harus melangkah melebihi tindak balas, ya, supaya kita dapat pulih dan menjadi lebih matang. Walaupun bertindak balas ataupun perasaan pergumulan itu adalah biasa, kita harus mengatasinya, kita harus melangkah lebih supaya kita dapat ya maju ke hadapan dan juga menjadi lebih matang. Dan ini membawa kita kepada ya langkah seterusnya. Walaupun bertindak balas adalah biasa, fokus semula kepada Tuhan dan firman-Nya adalah penting. Di dalam Lukas 24 ayat 25 dan ayat 27 menyatakan demikian. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu yaitu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya, saudara-saudari, apabila saya membaca petikan ini, saya dapati bahwa Tuhan Yesus adalah seorang yang paling hebat, yang paling luar biasa. Dalam bahasa Inggrisnya, he's the coolest man. Dia yang paling cool ya di bumi ini. Di sini menyatakan bahwa dia datang mendekati kedua muridnya di dalam perjalanan mereka ke Emmaus. Dan mereka tidak kenali, mereka tidak sadari bahwa ianya adalah Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan mengetahui bahwa mereka sedang bercakap tentang dia. Tetapi Tuhan masih lagi sengaja bertanya kepada mereka apa yang mereka percakapkan. Selama ini murid-murid Yesus berasa bingung, keliru. Tetapi Tuhan Yesus tetap tenang. Dia tidak ada sesuatu yang dapat ya menggoyangkan ataupun ya yang dapat mengacau Tuhan Yesus. Setelah itu ya Tuhan membawa mereka ya lebih-lebih lagi fokus mereka kembali kepada firman Tuhan. Kebenaran dan semua nubuatan tentang Mesias ada dalam Alkitab sejak dari mula. Dan Tuhan membawa mereka ya kembalikan fokus mereka kepada apa yang perlu, apa yang penting. Dan Tuhan menjelaskan kepada mereka bahwa apa yang dikatakan dalam kitab suci adalah mengenai dirinya. Dan ya di sini kami dapat melihat ya bahwa murid-murid Yesus telah hilang fokus untuk seketika. Apa yang terjadi di Jumat Agung dari segala pengkhianatan, kematian, ya, semuanya ini sungguh membingungkan dan mengelirukan. Mereka telah lupa semua yang mereka telah pelajari dari Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali ya masalah dan tragedi juga membuat kita hilang fokus. Bukankah? Ya. Apa yang kita lihat hanyalah badai. Dan tindak balas kita selalu sama seperti murid-murid Yesus. Tuhan, apakah Tuhan tidak peduli kalau kami binasa? Itu adalah ya segala tindak balas kita apabila kita mengalami kekelaman. Saat-saat seperti inilah kita harus fokus semula. Kembali kepada Tuhan, kembali
kepada firman-Nya. Saudara-saudari dalam Kristus, firman Allah bukan sahaja untuk masa-masa yang baik, untuk masa-masa yang senang, atau semasa kita belajar di kelompok sel, atau masa kita mendengar firman Tuhan. Tidak, saudara. Ianya adalah penting. Firman Tuhan adalah sangat penting untuk kehidupan seharian kita, terutamanya pada masa-masa kesukaran dan masa-masa dan saat-saat yang kita memerlukan Tuhan. Secara pribadi saya mengikuti buku pedoman Our Daily Bread dan Bible in 1 Year setiap pagi sebagai sebahagian daripada makanan rohani saya. Dalam minggu ini, sepanjang minggu ini, saya bersyukur kerana Tuhan tetap berbicara kepada saya melalui firman-Nya tentang bagaimana cara kita mengasihi dan meyakinkan saya bahawa Tuhan ada tetap bersama saya secara pribadi. Tidak kira sama ada senang ataupun susah. Tanpa firman Tuhan, saya mungkin juga akan tenggelam dan juga akan bingung dari semua cabaran yang kita hadapi pada sepanjang 2 minggu ini. Fokus mula kepada Tuhan bermaksud kita percaya kepada Dia bahawa Dia berkuasa. Di sini kita belajar untuk melepaskan tangan dan izinkan Tuhan untuk menuntun kita di dalam masa-masa yang sukar ini. Ini tidak bermaksud bahwa kita tidak melakukan apa-apa. Tidak, saudara. Ini tidak bermaksud kita berpeluk tubuh dan tidak melakukan apa-apa. Tidak, saudara. Berserah kepada Tuhan, percaya pada Tuhan, adalah kita belajar mengikut pimpinannya. Kita berserah segala masalah kita ke dalam tangan Tuhan dan kita belajar mengikuti bimbingan Tuhan setiap hari. Melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus-Nya yang memimpin di dalam hati kita. Yang ketiga, apa yang kita perlu pelajari daripada murid-murid Yesus, kita telah pun lihat bahawa untuk bertindak balas ianya adalah biasa ataupun wajar, tetapi untuk fokus semula adalah sangat penting. Yang ketiga adalah kita harus pelajari melakukan apa yang perlu. Dalam Lukas 24 ayat 30 hingga ayat ke-33, firman Tuhan berkata demikian. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan. 1, 2, 3. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia dan Dia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Dia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Poin yang ketiga yang saya ingin kongsikan pada pagi ini adalah untuk lakukan apa yang perlu. Setelah mata murid-murid Yesus dibuka dan hati mereka berkobar-kobar, mereka mempunyai semangat dan tujuan yang baru. Alkitab mengatakan bahwa mereka segera kembali ke Yerusalem. Tidak lagi membuang masa. Mereka lakukan apa yang patut. Jika kita membaca firman Tuhan, kita akan dapati bahwa ianya sudah malam, hari. Dan mereka tetap juga kembali ke Yerusalem. Perjalanan kembali ke Yerusalem mengambil jarak 7 batu jauhnya dari Emmaus ke Yerusalem. Tetapi mereka tekad untuk kembali ke Yerusalem. Mereka kembali ke Yerusalem adalah untuk meyakinkan murid-murid yang lain bahwa Tuhan Yesus sesungguhnya telah bangkit dari kematian. Ianya adalah penting untuk kita lakukan apa yang perlu dilakukan
untuk terus maju. Ya, untuk fokus kembali, untuk sadari apa yang harus dilakukan, kita harus lakukan. Kita di dalam firman Tuhan kita pelajari bahwa kitab Kisah Para Rasul tidak akan tertulis jika murid-murid Yesus tidak melangkah maju untuk melakukan apa yang patut. Jika murid-murid dari Emmaus ini tidak kembali, sejarah gereja mungkin juga berbeza. Jika murid-murid Kristus yang telah kecewa dan juga telah hampa, yang berasa salah, mereka tidak bangkit dan maju, gereja hari ini mungkin tidak akan terjadi. Begitu juga dengan kita ya saudara-saudari. Di dalam gereja kita di St. Patrick, dalam setiap cabaran maupun halangan, kita harus belajar menerimanya, harus menyelesaikannya, dan melangkah maju. Amin. Ya, kita harus melangkah maju. Itulah cara yang harus kita lakukan untuk terus bertumbuh dan menjadi matang. Tidak kira secara individu, secara pribadi, ataupun sebagai seluruh keluarga, bahkan seluruh gereja. Saya percaya di antara kita dalam minggu, lebih-lebih lagi dalam minggu ini, banyak antara kita lebih-lebih lagi yang di St. Patrick berasa gelisah, dan ada juga yang terasa tersinggung dengan berita mengenai COVID-19 yang melibatkan tim teknikal kami dan juga melibatkan anggota-anggota yang lain. Izinkan saya mengatakan sesuatu kepada semua yang ada di gereja St. Patrick ini. Dan saya percaya ianya juga dapat membantu bukan sahaja anggota-anggota gereja di St. Patrick, bahkan juga jika walaupun Anda tidak ada di Tawau pada masa ini. Apa yang kita boleh pelajari? Apakah yang kita dapat lakukan lebih-lebih lagi di dalam tahun mendorong ini, di dalam situasi seperti ini? Yang pertama, jadilah seorang yang bertolak ansur. Tidak ada seorang pun yang mau atau meminta supaya dijangkiti oleh mana-mana virus ataupun penyakit. Tetapi ketika ianya berlaku, kita sebagai seluruh gereja, tidak kira individu ataupun keluarga, bahkan gereja, harus menghadapinya dan melawan dengan sikap berani. Kita harus memenangi wabak ini. Kita harus bersikap tolak ansur dan coba memahami mereka yang melaluinya. Perasaan rasa bersalah, kegelisahan boleh melemahkan seseorang. Marilah kita bertolak ansur dan menolong satu sama lain untuk mengatasi badai ini. Yang kedua, di dalam tahun mendorong ini, sebagai seluruh gereja, jadilah seorang yang berbelas kasihan. Sebagai jemaat, janganlah kita mencari kesalahan ataupun menuduh. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada seorang pun yang mau atau meminta penyakit. Saya mengatakan ini bukan bermaksud untuk mengelak diri dari tanggung jawab. Tidak, saudara. Tetapi saya mengatakan ini demi mereka yang sakit dan demi keluarga mereka. Apabila seseorang dijangkiti ataupun seseorang itu sakit, ianya sudah menjadi satu beban dan satu tekanan. Janganlah kita menambahkan lagi penderitaan mereka, sama ada melalui perkataan, kata-kata kita, ataupun pandangan kita. Anda tahu bahwa Anda boleh mengatakan 1000 kata
hanya dengan satu pandangan. Jadi oleh itu, ya, pada mereka yang dilanda malapetaka, inilah masanya. Inilah masanya. Dorongan sangat-sangat diperlukan. Marilah kita menjadi umat yang menunjukkan belas kasihan. Amin, saudara. Dan yang ketiga, jadilah seorang yang membantu. Marilah kita saling membantu satu sama lain untuk mengatasi badai ini bersama. Ada banyak pengajaran yang kita dapat pelajari dari apa yang kita lalui. Ada banyak cara dan langkah yang kita boleh perbaiki untuk memastikan semua orang berada dalam keadaan yang lebih selamat dan dilindungi. Jika ada perkara yang kita lalai, kita perbaiki dan laksanakannya dengan baik. Jika ada perkara yang salah, kita mengambil tanggung jawab. Kita bertanggung jawab dan belajar daripada kegagalan ini agar kita tidak mengulanginya kembali. Yang paling penting dan paling utama adalah ini. Janganlah kita kehilangan iman dan kepercayaan terhadap Tuhan ataupun terhadap satu sama lain. Marilah kita terus berdiri bersama dengan mereka yang menderita dan sakit. Di dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua mengatakan bahwa bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Apa yang digalakkan di sini firman Tuhan mengatakan bertolong-tolonganlah, saling membantu menanggung beban. Kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dan demikian firman Tuhan dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua mengatakan demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dan hukum Kristus adalah di mana Tuhan Yesus sendiri berkata kepada kita, aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dan dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pandemik ini akan menguji karakter dan juga kerohanian kita. Marilah kita berusaha bersama. Janganlah kita mengalah kepada tekanan pandemik ini. Marilah kita bangkit dan menjadi pendorong yang sejati dalam masa-masa pencobaan ini. Amin, saudara. Pada saat ini, marilah kita responi dengan lagu ini. Mendekati Tuhan dan mengharapkan, menaruh segala harapan kita kepada Tuhan. Karena saya percaya dengan anugerah Tuhan, Anda dan saya boleh menjadi pendorong dan boleh memberikan dorongan pada saat-saat yang diperlukan. Amin, saudara.